Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Sebagai seorang profesional hipnoterapis, saya sering menerima klien-klien yang bermasalah tentang hubungan antara anak dan orang tua, baik antara anak dan ibunya atau anak dan ayahnya. Dan semuanya disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Tentunya kita sebagai orang tua dituntut untuk memiliki kemampuan teknik-teknik yang efektif agar nasihat-nasihat kita, agar saran-saran kita, agar keinginan-keinginan kita terhadap anak kita bisa dipahami oleh anak kita dengan lebih baik. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang konsep bahasa cinta dari seorang anak. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman dalam bukunya berjudul The Five Love Language, di mana Gary Chapman ini membagi bahasa cinta dalam 5 hal. Bahasa cinta yang pertama adalah word of affirmation. Suka dengan kata-kata dan pujian. Jika para orang tua, bapak ibu sekalian memiliki anak dengan bahasa cinta word of affirmation, pujilah mereka. Pujilah mereka dengan tentu kata-kata yang sewajarnya. Misalnya ketika anak selesai ujian mendapatkan nilai yang bagus, kita puji, kamu anak yang pintar nak. Ketika kita memuji, anak tersebut merasa dihargai. Atau saat anak Anda bernyanyi, puji dia bahwa suaranya bagus. Atau sedang menggambar, puji dia lukisannya dengan bagus. Atau puji penampilannya. Wah, bajumu bagus nak, bajumu rapi nak. Atau ketika anak kita habis potong rambut, bisa kita puji, potongan rambutnya bagus. Nah, anak-anak dengan tipe bahasa cintanya adalah pujian, harus kita sering puji secara wajar. Tipe bahasa cinta yang kedua adalah physical touch atau sentuhan fisik. Jika kita memiliki anak dengan tipe seperti ini, kita harus sering memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang. Tentunya dalam hal ini adalah sentuhan-sentuhan yang normal, yang biasa, tidak terlalu berlebihan. Jadi misalnya ketika masih kecil, kita bisa mengusap pipi anak kita atau mengelus dahi anak kita sebagai bentuk rasa sayang kita terhadap anak kita. Namun jika telah dewasa, mungkin kita bisa menyentuhnya dengan menepuk-nepuk bahunya. Misalnya anak kita memiliki nilai buruk di sekolah, kita bisa menepuk pundaknya, bilang, sabar anakku, kamu rajin belajar lagi. Saya yakin ayah dan mama kamu pasti bisa memperoleh nilai yang baik. Jadi dibutuhkan sentuhan-sentuhan fisik agar anak Anda merasa nyaman. Atau ketika anak Anda memiliki masalah dengan temannya, sambil menasihati jalan keluar, Anda juga bisa menepuk-nepuk sewajarnya pundaknya. Sabar nak, pasti sebuah permasalahan bisa diselesaikan secara baik. Kemudian selanjutnya adalah tipe ketiga adalah bahasa cinta act of service, tindakan membantu anak kita. Jadi ada action, tindakan membantu anak kita. Anak akan merasa nyaman atau merasa senang ketika kita sebagai orang tua hadir ketika mereka butuhkan. Contohnya, ketika mengerjakan PR, anak kita tidak mampu mengerjakan secara baik, butuh pendapat, butuh petunjuk, kita sebagai orang tua hadir, misalnya membantu mengerjakan matematika. Kita menjelaskan apa konsep-konsep rumus dari matematika. Nah, intinya bahwa ketika mereka butuhkan kita hadir. Atau ketika mereka memiliki tugas kelompok prakarya, ada bahan-bahan yang mereka belum dapat, kita sebagai orang tua bisa membantu dengan membelikannya, sehingga anak merasa diperhatikan dan senang. Ketika mereka merasa diperhatikan,
tentunya nasihat-nasihat kita, keinginan-keinginan kita kepada anak lebih mudah kita sampaikan. Berikutnya adalah tipe keempat, yaitu receiving gift, diberikan hadiah. Jadi tipe anak seperti ini senang diberikan dengan hadiah, reward ya. Walaupun tidak besar tapi mereka merasa dihargai. Ketika mendapat nilai yang bagus di sekolah, kita berikan reward misalnya berupa coklat atau apapun. Ketika dia mampu berprestasi misalnya di ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikulernya adalah futsal juara, kita berikan gift hadiah yang menyenangkan. Kemudian ketika anak kita mampu menuruti keinginan kita, misalnya kita ingin anak kita untuk rajin ibadah, kita berikan juga reward. Walaupun ibadah adalah suatu kewajiban, setidaknya kita memberikan apresiasi terhadap anak kita. Ketika anak merasa nyaman dan merasa orang tuanya memberikan reward, kita dengan mudah untuk memberikan nasihat-nasihat dan juga keinginan kita terhadap anak kita tersampaikan lebih mudah. Karena anak kita percaya terhadap diri kita. Dan bahasa cinta yang terakhir, kelima, adalah quality of time. Artinya waktu yang berkualitas. Tipe anak seperti ini senang orang tuanya hadir, selalu ada ketika dia butuhkan. Artinya orang tuanya hadir penuh, tidak mengerjakan hal-hal lain, hanya fokus terhadap dirinya. Misalnya kegiatan bersama kita bisa sebagai orang tua mengajak berlibur bersama, atau sekedar memasak bersama di rumah, atau sekedar diskusi berbicara tentang pengalaman-pengalaman sehari-hari. Namun sebagai orang tua kita harus fokus, benar-benar fokus terhadap anak kita, tidak mengerjakan hal yang lain. Nah, ketika anak kita merasa diperhatikan, tentunya mereka akan merasa nyaman. Dan ketika mereka merasa nyaman, tentunya nasihat kita, saran kita, keinginan kita, ekspektasi kita terhadap anak kita akan lebih mudah kita sampaikan karena mereka merasa nyaman. Baiklah, demikian materi saya pada hari ini berkaitan dengan 5 tipe bahasa cinta dari anak-anak kita. Semoga bermanfaat dan tentunya berguna dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat ASM Mind sekalian. Jangan lupa untuk view, like, share, komen, dan tentunya subscribe channel ASM Mind Center demi majunya konten-konten dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.